Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Madayanti, NIM 1830401065, akan mempresentasikan makalah mengenai hisab dan ruqyah. Ada pengertian hisab. Hisab secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hisab, yang berarti perhitungan atau bilangan. Sedangkan hisab secara istilah yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk perhitungan. Istilah hisab sering dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan Qamariyah. Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan Qamariyah yang berdasarkan pada perjalanan peredaran bulan mengelilingi bumi. Dengan sistem ini dapat kita memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya. Adapun pengertian ruqyah. Ruqyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ra'a, yang berarti melihat dengan mata dan mengamati. Adapun secara istilah, ruqyah merupakan kegiatan atau aktivitas mengamati validasi hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali setelah terjadinya ijtima. Dasar hukum hisab dan ruqyah. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran, yakni Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk itu karena pembeda antara hak yang batil. Karena itu barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Ayat tersebut menjelaskan mengenai cara pelaksanaan ibadah puasa, yaitu dengan cara melihat hilal. Mengetahui hadirnya bulan Ramadan ini dimaknai dengan adanya ruqyah. Muhammad Ali As-Sayis menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kata sahida memiliki dua makna, yaitu menyaksikan bulan dan akal pengetahuan. Ayat tersebut sekaligus menghendaki agar seseorang berpuasa berdasarkan ruang dan waktu, bukan berdasarkan daerah dia berasal, karena kewajibannya berpuasa itu dapat berbeda antara wilayah tergantung pada hilal di masing-masing tempat. Adapun dalil yang lain terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 5, yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Maksud ayat tersebut dalam pedoman hisab sebagai dasar penentuan bulan Qamariyah selain ruqyah. Hal ini karena matahari dan bulan beredar dalam perhitungan yang teratur, sehingga dapat diperhitungkan oleh manusia dan dapat digunakan untuk mengetahui waktu. Adapun dasar hukum lain yang terdapat dalam surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Yasin ayat 38 sampai 40. Dasar hukum hisab dan ruqyah juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak mampu menulis dan menghitung bulan adalah sekian dari sekian, yang kadang 29 hari, kadang 30 hari. Adapun hadis riwayat Muslim yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu bulan itu hanya 29 hari, maka kamu berpuasa sebelum melihatnya, dan jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah. Hadis di atas menjelaskan penentuan awal bulan Qamariyah sesaat setelah matahari terbenam pada hari ke-29 Qamariyah, terutama dalam penentuan awal bulan
dan awal Syawal. Makna hitunglah menjadi salah satu mazhab hisab dalam memahami kebolehan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Adapun fungsi dan dari hisab dan ruqyah tersebut, fungsi hisab yaitu untuk mengetahui peredaran benda-benda langit yang dijadikan dasar sebagai pedoman bagi umat Islam dalam melakukan ibadah, dapat menentukan waktu sholat, waktu Ramadan, awal bulan Syawal dan bulan Zulhijjah jauh-jauh sebelumnya. Adapun fungsi ruqyat tidak jauh berbeda dengan hisab, karena data-data yang digunakan oleh perhitungan tersebut berdasarkan ruqyat dan observasi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hisab dan ruqyat tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yakni usaha untuk mengetahui posisi bulan agar mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan poin D, yaitu hisab dan ruqyah sebagai penentuan awal bulan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hilal. Hilal yaitu berasal dari kata halla ahalla, yang artinya tampak atau terlihat. Dinamakan demikian karena merupakan bentuk bulan sabit yang pertama kali tampak pada awal bulan. Selanjutnya, ijtima, yaitu berasal dari bahasa Arab atau yang disebut juga dengan konjungsi, adalah peristiwa di mana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. Kemudian lanjut pembahasan hisab sebagai metode penentuan awal bulan. Hisab itu meliputi beberapa perhitungan astronomis, khususnya menyangkut posisi bulan dan matahari untuk mengetahui kapan dan di permukaan bumi mana peristiwa astronomis itu terjadi. Banyak metode hisab untuk menentukan posisi bulan, matahari, dan benda-benda langit lainnya dalam ilmu hisab, yaitu ada hisab urfi, yaitu kebiasaan atau tradisi, hisab yang melandasi hitungannya menggunakan kaidah-kaidah sederhana. Kedua ada hisab takribi atau pendekatan, yaitu mengukur ketinggian bulan berdasarkan umur bulan. Yang ketiga ada hisab hakiki, yaitu mengukur posisi bulan sesungguhnya. Yang keempat hisab kontemporer, selanjutnya ada hisab hilal, kemudian hisab manual menggunakan kalkulator. Pembahasan selanjutnya itu ruqyah sebagai metode penentuan awal bulan. Ruqyah adalah aktivitas mengamati hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima. Ruqyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Aktivitas ruqyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtima, yaitu pada waktu posisi bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari. Apabila hilal terlihat, maka petang atau maghrib telah memasuki tanggal 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian selanjutnya pembahasan poin E, yaitu problematika fikih mengenai hisab dan ruqyah. Hadis riwayat An-Nasa'i, sumu liruqyatihi wa aftiru liruqyati, yang artinya berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Ruqyat yang dipegang jumhur ulama berpegang pada nas hadis tersebut. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang persoalan apabila tertutup oleh awan dan tidak mungkin dilakukan ruqyat. Dalam Sahih Muslim juz 2 dijelaskan mengenai persoalan tertutupnya bulan. Maka atas dasar tersebut jumhur fuqaha berpendapat bahwa dalam keadaan demikian bilangan harus disempurnakan menjadi 30 hari dan permulaan Ramadan dimulai pada hari ke-31. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari yang artinya, berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Jika ternyata bulan tertutup, maka kira-kirakanlah. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa kata-kata kira-kirakanlah berarti sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Kemudian ada pula fuqaha yang berpendapat bahwa cara atau maksudnya adalah kirakanlah dengan memakai hisab atau perhitungan. Hadis inilah yang digunakan para ahli hisab sebagai dasarnya.
Kemudian memang banyak timbul perbedaan di kalangan ulama mazhab 4 sendiri. Perbedaan dalam penetapan awal bulan baru. Imam Syafi'i mensyaratkan pemerintah yang menetapkan Kemudian menurut Imam mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal tidak mensyaratkan penetapan oleh pemerintah, akan tetapi menurut mereka bila pemerintah telah menetapkan awal Ramadan atau Syawal dengan cara apapun, ruqyah atau hisab, maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaatinya walaupun berbeda mazhab. Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya telah sependapat para ulama mazhab, yaitu pada titik temu antara mazhab Syafi'i dan jumhur bahwa jika pemerintah menetapkan maka wajib ditaati dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Problematika non-fikih mengenai hisab dan ruqyah. Soal penentuan awal Ramadan digunakan dua metode, yaitu metode ruqyah dan juga metode hisab. Kedua metode tersebut merujuk pada fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2004. Selain fatwa MUI tahun 2004, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang hisab dan ruqyah. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang terdapat pada pasal 52A tentang penentuan hilal ruqyah, puasa dan 1 Syawal. Di Indonesia sendiri, penetapan ruqyah dan hisab dalam penetapan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah terdapat terjadinya perbedaan pendapat. Di antaranya itu perbedaan pendapat antara NU, Muhammadiyah dan juga Kementerian Agama. Yang pertama yaitu NU. Di sini NU berprinsip bahwa hilal awal bulan Qamariyah khususnya itu pada Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah didasarkan pada sistem ruqyah, di mana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan atas pemahaman bahwa nas-nas tentang ruqyah bersikap patuh dan tunduk. Selanjutnya yaitu berbeda dengan NU, Muhammadiyah mendefinisikan hilal sebagai sesuatu yang wujud yang dapat diukur. Dalam himpunan putusan tarjih dikatakan bahwa asyaumul wal Ramadan wal fitri biruqyah wala mani'a bil hisab, yaitu puasa dan hari raya dengan ruqyah, namun tidak mengapa dengan hisab. Statement ini mengungkapkan bahwa ruqyah dan hisab berada dalam posisi yang seimbang. Akan tetapi dalam realitanya Muhammadiyah tidak menggunakan ruqyah dengan alasan ruqyah itu sulit. Pendapat ulama tentang hisab dan ruqyah. Mayoritas ulama ahli fikih dalam menentukan awal Ramadan Qamariyah berpatokan pada ilmu ruqyah, baik dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan berbagai ulama salaf lainnya. Namun ada juga ulama yang membolehkan penggunaan hisab, di antaranya yaitu Mutarif bin Abdullah, Ibnu Khutaibah dan beberapa ulama mutaakhirin. Yang pertama yaitu Al-Baiji berkata, para ulama sepakat bahwa metode hisab bukanlah tolak ukur dalam penetapan penentuan awal bulan. Selanjutnya, namun di era modern ini tren penggunaan hisab justru semakin meluas, serta didukung pula oleh ulama-ulama seperti Muhammad Rashid Ridha, Mustafa Al-Makti, Syekh Ahmad Syakir dan masih banyak lainnya. Syekh Ahmad Syakir berpendapat, saya dulunya adalah pendukung ruqyah dalam penetapan awal bulan Qamariyah, akan tetapi setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, saya beralih kepada ruqyah. Yaitu hikmah hisab dan ruqyah. Yang pertama yaitu dengan adanya hisab dan ruqyah, maka kita dapat mengetahui peredaran benda-benda langit yang pada dasarnya dijadikan pedoman oleh umat Islam di dalam menentukan ibadah. Yang kedua yaitu dengan adanya hisab dan ruqyah, umat Islam dapat mengarahkan arah kiblat pada suatu wilayah dan menentukan waktu sholat dan serta awal berbuka dan juga saat berpuasa. Selanjutnya yaitu hisab dan ruqyah dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kalender. Baiklah, sekianlah presentasi makalah kelompok 8.